Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua langsung saja ya kita akan membahas tentang medan listrik. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang gaya kolom. Gaya kolom itu adalah gaya interaksi antara dua buah muatan yang bersifat bisa tarik menarik ataupun tolak menolak. Nah, sekarang yang kita pelajari yaitu tentang medan listrik ya. Apa sih medan listrik itu? Medan listrik atau diberi simbol dengan E. Medan listrik adalah daerah yang masih dipengaruhi oleh muatan listrik atau oleh gaya listrik ya, daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Nah, gimana? Misalnya saya punya muatan Q-nya adalah Q negatif misalnya. Kemudian apabila saya dekatkan muatan berikutnya di sini misalnya, ini adalah Q yang bernilai positif. Apabila jarak dari ujung ini masih dipengaruhi oleh muatan negatif ini, misalnya kita kasih lingkaran, nah inilah daerah yang masih dipengaruhi, maka di sinilah yang disebut dengan medan listrik. Tetapi seandainya saya ada muatan Q di sini dan muatan Q ini tidak dipengaruhi oleh muatan negatif, maka di Q ini adalah medan listriknya bernilai 0 ya. Nah, sehingga secara matematis karena daerah yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik, berarti kan medan listrik itu dapat ditentukan oleh gaya dibagi dengan muatannya. Nah, ini rumus dasarnya. Bagaimana penurunan rumus berikutnya? Nah, di mana yang namanya gaya kemarin kan atau gaya ini yang disebut dengan gaya kolom, maka kalau gaya kolom itu kan kakiku robek-robek ya, sehingga kalau kita nyatakan X sama dengan F-nya kita ganti K Q kali Q per R kuadrat dibagi dengan muatannya. Nah, di sini salah satu muatannya itu sama dengan muatan pengujinya, berarti kan bisa kita coret salah satunya Q itu. Sehingga kita dapatkan rumus baru yang namanya E itu sama dengan K I dibagi dengan R kuadrat. Misalnya E sama dengan K I per R kuadrat. Nah, di mana yang namanya medan listrik, dan kita ingat ya, medan listrik itu merupakan besaran vektor. Kalau medan listrik itu merupakan besaran vektor, berarti kalau ada dua buah medan listrik yang searah maka akan kita jumlahkan. Tetapi kalau berlawanan arah medan listrik itu kita kurangkan. Bagaimana kalau dia membentuk sudut? Nah, kalau dia membentuk sudut maka kita cari resultan vektornya, di mana resultan vektor sama dengan akar E1 kuadrat ditambah dengan E2 kuadrat ditambah dengan 2E1 kali E2 cos theta. Ingat, ini untuk dua buah medan listrik yang membentuk sudut tertentu. Nah, biasanya dalam soalnya yang sering muncul adalah dalam bentuk resultan vektornya. Contoh misalnya, dua muatan listrik terpisah seperti pada gambar. Oke, kita bacakan ya soalnya. Terpisah seperti gambar, misalnya Q1, kemudian di sini Q2, di sini adalah titik P-nya. Q1 2,5 mikrokolom, 2,5 mikrokolom. Q2-nya adalah min 2 mikrokolom, di sini titik P. Jaraknya dari Q1 ke Q2 dari ujung ini sampai ke sini adalah 2 cm. Ini yang 3 cm dari titik 2 ke P 2 cm. Pertanyaannya, kuat medan listrik di titik P. Nah, ditanyakan kuat medan listrik di titik P. Oke, kita lihat. Q1 ini kan bernilai positif. Karena dia bernilai positif, kalau kita perhatikan berarti arahnya kan ke arah sana, keluar ya. Sedangkan Q2 bernilai negatif, maka dia akan menarik
benda yang berada di sekelilingnya. Nah, ini kan akan ke sana arahnya. Ataupun kalau kita perhatikan yang di sebelah sini, dia akan ke sana masuk. Kalau diperhatikan yang sini, dia akan keluar. Berapakah kuat medan listrik di titik P? Kita hitung satu-satu. Dari Q1 sampai P dulu nih, dari ujung ini sampai ke sana, kita anggap adalah R1. Sehingga kalau P sama dengan K, berarti Q1 dikali dengan R1 kuadrat. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan K-nya itu merupakan tetapan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q1-nya 2,5. Nah, ini kan satuannya mikrokolom ya. Satuan mikrokolom itu harus kita ubah ke dalam satuan kolom. Nah, tinggal dikali 10 pangkat minus 6 kolom dibagi dengan R-nya berapa? R1. 1 sampai ke P. Dari Q1 sampai ke P yaitu 3 ditambah 2 jadi 5. 5-nya itu adalah 5 cm. Nah, di sini harus kita ubah ke dalam satuan meter. Jadi 5 kali 10 pangkat min 2 dalam satuan meter baru kita kuadratkan. Nah, sehingga 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kuadrat 25 dikali 10 pangkat min 4. Nah, sehingga kalau biar kita bisa coret, maka di sini 2,5-nya diubah 9 kali 10 pangkat 9 dengan min 6 pangkatnya berarti tinggal 10 pangkat 3 dikali 2,5 dibagi 2,5 kali 10 pangkat berapa ini? Supaya bilang berarti minus 3. Min 3. Nah, ini kan kita coret ya. Sehingga min 3 naik ke atas jadi positif 9 kali 10 pangkat 6 dalam satuan Newton per kolom. Ini baru kita temukan muatan Q1 terhadap titik P-nya, medan listriknya. Kemudian yang kedua, untuk E2-nya berapa? E2 berarti kan dihitung dari K Q2 per R2 kuadrat. R2-nya dari Q2 sampai ke titik P. Maka 9 kali 10 pangkat 9 Q2-nya 2 kali 10 pangkat min 6 ya, karena kan di sini mikrokolom diubah ke kolom dibagi dengan 2 kali 10 pangkat min 2 cm dirubah ke meter dikuadratkan. Nah, sehingga 9 kali 10 pangkat 3 dikali 2 dibagi 2 kuadrat 4 kali 10 pangkat minus 4. Nah, sehingga ini kita coret-coret berarti ini berapa? 2. 9 dibagi 2 4,5 kali 10 pangkat 7. Atau biar kita sama dengan ini sehingga tinggal 45 dikali 10 pangkat 6 dalam satuan Newton per kolom. Selesai belum selesai, karena kan yang kita inginkan muatan listrik medan listrik yang berada di titik P. Nah, karena muatan listrik yang berada di titik P yang satunya muatannya negatif, satunya muatannya positif, berarti kan dia berlawanan arah ya. Vektornya kan kalau kita perhatikan dari titik sebelah dalam dia menuju Q2, tapi kalau kita lihat dari sebelah dalam lagi dia masuk ke sini, maka arahnya berlawanan. Sehingga E di titik P itu sama dengan E1 dikurangi dengan E2. Maka kalau kita hitung berarti E1-nya tadi kita dapatkan 9 kali 10 pangkat 6 dikurangi 45 kali 10 pangkat 6. Nah, 9 dikurangi 45 adalah 36. Maka E di titik P sama dengan 36 ya. 36 dikali 10 pangkat 6 atau setara dengan 3,6 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Nah, ini kan
medan listrik yang dialami titik P. Tandanya apa? Tandanya negatif. Nah, kok bisa negatif? Karena dia pasti akan berarah ke kiri ya. Oke, sampai di sini kita lihat contoh soalnya ada